find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Kanza Mara di channel YouTube Sundari VR. Di video kali ini aku akan memberikan sedikit ilmu, tips dan trik bagaimana sih cara mengelola keuangan dengan metode 50, 30, dan 20. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mengakses video ini dengan cara yang baik. Jangan sampai nyolong wifi tetangga ataupun minta tethering ke orang tua tanpa seizinnya. Jangan ya, oke? Sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalkan tulisan atau gambarku tidak sebagus yang bisa kalian buat. Karena ya memang aku nggak jago sih dalam begini-begini. Cuma ya aku tertarik aja untuk membuatnya. Siapa tahu kan ada di antara kalian yang tertarik untuk mencoba dan berhasil mengatur keuangan dengan baik. Jujur, aku pribadi sih belum pernah coba metode ini. Karena ya memang belum ada penghasilan. Jadi gimana mau coba kan? Nah, tapi aku tertarik banget nih buat coba kalau sudah punya penghasilan sendiri. Karena dengan begitu kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan tentunya nggak akan menghambur-hamburkan uang kan. Jadi metode 50, 30, dan 20 itu adalah cara mengelola keuangan dengan membagi pendapatan bersih menjadi 3 bagian, yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk disimpan atau ditabung. Untuk gambaran diagramnya kurang lebih seperti yang sedang aku gambar saat ini. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 50% untuk needs atau keperluan sehari-hari kita. Yang kedua 20% untuk savings atau menyimpan atau tabungan juga ya. Dan yang terakhir itu ada 30% untuk wants, yaitu keinginan kita yang akan kita lakukan atau kita beli yang kita sudah list juga di bulan lalu. Nah, sesuai sama diagram yang ada di atas, aku akan membagi menjadi 3 bagian penjelasan. Yang pertama tuh ada needs ya, atau kebutuhan. Jadi digunakannya itu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Contohnya untuk membayar sewa rumah, kontrakan, atau kos-kosan yang kita tempati saat ini. Yang kedua, ada bayar listrik. Itu jangan sampai lupa. Ketiga, ada bayar air. Keempat, ada uang untuk makan. Yang kelima, ada transportasi. Ya, untuk pergi-pergi gitu. Yang keenam, ada iuran. Kalau ada ya. Dan yang terakhir ada arisan. Tapi kalau kalian mau nambahin juga nggak apa-apa kok. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kalian masing-masing, oke? Nah, yang bagian kedua nih, ada 30% untuk wants atau keinginan kalian. Contohnya itu kayak kalian tuh udah ngelis dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau kalian tuh pengen beli pertama, kayak skincare, itu kan kebutuhan wajib banget kayaknya buat perempuan ya, sebagian sih. Yang kedua nih, ada belanja online. Tapi ini terserah pada kalian ya mau melakukannya atau enggak, karena itu kan sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi jangan lupa kasih patokan loh, biar nggak kelebihan belanjanya. Nah lanjut, ada hiburan. Hiburan di sini contohnya kalau kalian mungkin mau jalan-jalan, refreshing, atau beli apa gitu. Termasuk juga sih ke traveling yang aku tulis di bagian selanjutnya. Dan selanjutnya itu ada sedekah. Ini wajib sih, apa yang kita terima itu harus diberikan lagi ke orang lain, ya kan? Dan yang terakhir ada hobi. Hobi kita tuh apa? Kayak membaca, mungkin kita perlu banget buat beli buku di Gramedia. Atau kayak suka motret, kita butuh baterai kamera. Selanjutnya, bagian ketiga itu
20% untuk menyimpan atau menabung. Ini sih jangan sampai kelewatan ya. Karena kalau kita nggak nabung, ya mungkin tanggal tua kita nanti kita bakal merasa sangat-sangat tidak punya uang, ya kan? Nah, yang pertama itu kita gunakan untuk dana darurat. Jadi kalau kita punya kebutuhan yang mendesak, kita pakai uang itu. Tapi kalau nggak mendesak, jangan ya. Yang kedua, ada tabungan tetap. Ini nggak boleh diotak-atik sama sekali. Jadi untuk keperluan kamu di masa depan. Yang ketiga, ini sih buat muslim ya, tabungan kurban. Itu pun kalau kalian mau option aja, lumayan lah buat tabungan di akhirat juga kan. Dan yang terakhir ada investasi. Ini option aja buat kalian yang emang suka berinvest. Oke? Nah, ada poin catatannya nih. Jadi semua disesuaikan dengan pendapatan juga keperluan kita masing-masing. Jadi nggak harus kok plek atau pure sama dengan yang aku buat tadi. Karena kan mungkin ada juga yang gak ikut arisan, atau mungkin gak suka belanja online, atau gak suka pakai skincare. Itu disesuaikan dengan kemauan, kebutuhan kalian masing-masing. Jadi gak usah terpaku-paku amat, ini cuma gambaran aja kok. Nah, note yang kedua, itu jangan lupa loh, kalau kita punya kelebihan uang dari yang udah kita atur tuh, itu lebih baik dimasukkan ke dalam challenge menabung. Jadi kalian bisa buat challenge menabung, mungkin mau menabung sehari 10.000, mau menabung sehari 20.000, itu bebas sesuai dengan kemauan kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya keinginan, aku pengen deh beli kamera atau gitu, atau beli apalah terserah kalian, tapi nggak dari tabungan tetap kalian atau dana darurat kalian bisa menabung pelan-pelan dari duit sisa yang kalian punya itu. Selanjutnya, jangan pernah berhutang jika tidak dalam keadaan yang darurat. Kayak misalkan untuk pengobatan anak atau untuk bayar apa. Ya intinya kalau nggak mendesak banget itu jangan pernah dilakukan. Apalagi cuma ngutang buat beli HP baru, kredit dulu, jangan, jauhin yang kayak gitu-gitu. Kalau selagi masih bisa cash, atau kita nabung dulu, setelah terkumpul uangnya baru kita beli. Karena lebih baik hidup minimalis daripada di awal bulan dompet selalu menangis karena digunakan untuk membayar hutang. Kan sayang banget ya, harusnya kita bisa nabung dengan baik, malah disuruh bayar utang. Makanya jauhin ya yang namanya utang-utang. Kalaupun harus mengutang setidaknya Rp1.000, jangan lupa untuk cepat-cepat membayarnya. Karena kan namanya juga Rp1.000 mudah banget tuh buat dilupain. Ya enggak? Kadang aku suka gitu sih, tapi alhamdulillah ya aku langsung kejar, aku langsung bayar selagi aku masih bisa. Karena mungkin kalau utang Rp1.000 itu karena lupa bawa uang ya, atau kurang gitu bawa uangnya. Intinya mah kalau hidupnya mau lebih tenang dan gak ada beban pikiran berlebihan, jangan pernah berhutang ya. Karena pasti kalian gak mau kan sampai dikejar-kejar sama rentenir atau yang punya hutang. Aduh, gak deh, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita merasakannya. Nah, mungkin itu aja yang baru bisa Kanza sampaikan. Kurang lebihnya Kanza pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana mungkin ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kekurangan ada pada diri setiap hamba. Oh iya, jangan lupa ya untuk tap and follow my IG @kanza.amr. Pokoknya aku tunggu loh supaya kita bisa berteman lebih jauh, siapapun dan dimanapun kalian berada. Dan buat kalian nih yang suka baca Wattpad, jangan lupa juga mampir di akun aku ya, di @askanzaviar. Apalagi buat kalian pecinta horor, pokoknya aku tunggu banget deh. Oke? Akhir kata aku ucapkan see you, sayonara, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.